Dengan prinsip mudah, murah, dan sederhana, pupuk dan pestisida alami ini bisa dibuat sendiri oleh para petani dan dapat diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga petani kecil bisa mandiri, tidak bergantung lagi pada pupuk dan pestisida pabrikan yang sering sulit didapatkan dan harganya cukup mahal. Indonesia dahulu dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, dengan nasi sebagai makanan pokoknya. Tak heran banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani padi. Seperti di Kabupaten Karawang, yang dahulu terkenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Namun, sekarang sudah tidak lagi. Besarnya biaya tanam dan harga pupuk yang mahal menjadi salah satu kendala yang dialami para petani padi, sehingga berpengaruh pada penghasilan yang didapat. Seperti yang dialami Pak Asep, salah satu petani dari Desa Pacing, Karawang. Iya, pengen biayanya lebih murah, gitu. Terutama terus ya penghasilannya pengen maksimal lah gitu. Sekarang kan kemarin, kurang kemarin mah penghasilannya, biayanya kan mahal. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengubah kembali mindset dan sikap dari petani, serta peran organisasi dan pemerintah dalam mengembangkan metode pertanian yang dapat meningkatkan penghasilan dan kemandirian para petani dan menjadikan kembali petani Indonesia sebagai subjek dalam rantai pangan nasional. Salah satu metode pertanian yang saat ini sedang dikembangkan adalah metode Tani Nusantara, sebuah metode pertanian mandiri yang memanfaatkan berbagai bahan seperti dedaunan, pepohonan, dan akar-akaran yang ada di sekitar tempat tinggal atau lahan sebagai bahan alami untuk membuat pupuk dan pestisida, guna menyuburkan tanah serta tanamannya. Dengan prinsip mudah, murah, dan sederhana, pupuk dan pestisida alami ini bisa dibuat sendiri oleh para petani dan dapat diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga petani kecil bisa mandiri, tidak bergantung lagi pada pupuk dan pestisida pabrikan yang sering sulit didapatkan dan harganya cukup mahal. Metode Tani Nusantara yang dipelajari dari Timor Farm Nusantara NTT disosialisasikan pada kadet Universitas Pertahanan ke berbagai wilayah pertanian di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Pacing, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Letkol Omas yang ditunjuk sebagai korlap pendamping di Desa Pacing oleh pihak Universitas Pertahanan RI tidak mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan metode Tani Nusantara kepada para petani di Desa Pacing. Pendekatan persuasif yang dilakukannya sejalan dengan prinsip metode Tani Nusantara yang mudah, murah, dan sederhana. Tidak ada yang sulit ya kalau memang mau mempelajari keadaan sepak terjang si para petani. Kemudian karena petani itu biasanya menggunakan pupuk kimia, kemudian kita ajak langsung turun ke sawah, menghampiri para petani dan pemilik sawah untuk beralih kepada pupuk Nusantara. Begitu pula yang dialami Pak Solihin sebagai penyuluh UPTD Jatisari. Metode Tani Nusantara mendapat respon positif dari para petani di Desa Pacing, Jatisari, Kabupaten Karawang. Syukur alhamdulillah dengan datangnya Unhan, itu kita akan kembali lagi dengan organik. Dengan motivasi itulah kami penyuluh pertanian sangat mendukung untuk program dari Unhan tersebut. Ya. Dan respon dari para petani, syukur alhamdulillah di kita juga banyak yang ini, karena salah satunya adalah petani bertimbang atau masalah biaya. Kini, para petani di Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang sudah menerapkan metode Tani Nusantara dengan membuat sendiri pupuk dan pestisida dari bahan-bahan alami. Dari mulai konvensional, pupuk-pupuk yang biasa kimia yang sering digunakan oleh petani ke pupuk organik ini sangat banyak. Salah satunya adalah petani itu mungkin pemahaman untuk masalah pupuk organik ini yang lebih diinikan. Nah, mungkin berjalannya banyak sekali hal-hal yang belum bisa diinikan, akhirnya
kita juga sedikit demi sedikit para petani mulai mengerti dan akhirnya memahaminya. Mudah, murah, dan sederhana. Prinsip metode tani Nusantara juga sangat dirasakan manfaatnya, membuat para petani tertarik mencobanya, bahkan bagi Pak Hasan. Selain sebagai ketua kelompok tani, Pak Hasan selama ini juga memiliki kios dan menjual pupuk bersubsidi. Saya itu sebagai ketua kelompok juga, terus saya buka kios pupuk subsidi juga. Nah, di sisi lain, saya tuh udah merasa gimana ya, lihat petani itu kasihan. Selama ini pakai pupuk yang namanya pupuk kimia itu, petani itu merasa gimana ya, susah. Cari pupuknya kemarin-kemarin itu agak sulit. Nah, saya lihat metode ini tuh kelihatannya tuh buat petani itu istilahnya apa, bisa ngebantu bener-bener ya. Kalau untuk masalah saya kios itu nggak masalah, karena saya juga seorang petani gitu ya. Jadi merasakan gimana susahnya petani, karena saya pengen tahu mendalam bener-bener ini program kelihatannya bagus banget gitu buat petani. Selain mendapatkan bimbingan dari UPTD Kecamatan Jatisari, para petani Desa Pacing juga mendapatkan pendampingan dari dosen dan kadet Universitas Pertahanan, mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen. Tugas dan tanggung jawab kami mendampingi para petani dari mulai pengolahan tanah sampai panen raya itu tetap diprioritaskan untuk 1 kali tanam, karena kemungkinan setelah dilaksanakan panen kami akan pindah lagi ke tempat yang lain. Beginilah suasana pagi hari di lahan pertanian Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Puluhan petani sudah melakukan aktivitasnya mengumpulkan benih padi untuk ditanamkan di lahan seluas 4 hektar. Harapan saya metode pertanian Nusantara ini berlanjut dan petani itu lebih mandiri lagi dan kembali lagi ke organik. Dengan membuat pupuk dan pestisida sendiri, petani bisa menekan banyak biaya produksi tanam, menjaga kesuburan tanah, dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Saya lihat itu mudah sekali ya, bikin pupuknya juga istilahnya mudah, karena ada kayak daun-daun yang ada di sekitar kita bisa digunakan gitu, dimanfaatin. Jadi saya lihatnya tuh, oh ini enak banget gitu, bagus. Terus cara bikinnya juga mudah gitu. Sekali dipraktekin sama pihak Unahan itu kok bagus ini ya, mudah. Saya cepet menangkapnya juga cepet gitu. Menjaga Karawang sebagai salah satu lumbung padi nasional tidaklah mudah. Ketika sebagian besar petaninya semakin tua dan tidak ada regenerasi berkelanjutan di sektor pertanian. Mari kita kembalikan Karawang sebagai salah satu warisan lumbung padi nasional.